Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anak ustazah sekalian, hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa mengikuti materi pembelajaran IPA seperti minggu-minggu yang sebelumnya. Nah, sebelumnya ustazah mau mengucapkan jazakumullahu khairan kepada anak-anak ustazah yang sudah mengumpulkan tugasnya dengan rutin dan tertib, yang rajin dan tetap menyelesaikan tugasnya dalam kondisi apapun. Karena ustazah perhatikan dari kelas 9 memang sebagian besar sudah mengumpulkan, tapi ada beberapa siswi yang belum sama sekali mengumpulkan. Dari 3 latihan yang ustazah berikan, 3-tiganya belum dikumpulkan. Nah, nanti akan ustazah bagikan namanya di grup. Ustazah harap kalian tetap mengumpulkan tugas kalian. Dan jangan lupa jangan kalian sepelekan tugas kalian ini. Kenapa? Karena tugas-tugas ini yang kami berikan ini itu kan masuk ke dalam nilai harian, dan insya Allah nilai tersebut akan membantu kalian, membantu nilai kalian di akhir semester. Jadi tidak ada yang sia-sia. Tapi kalau kamu tidak mengumpulkan latihan-latihan yang sudah kami berikan, apa yang bisa kami berikan nilai pada kalian, dan itu akan merugikan kalian. Jadi video-video yang ustazah sudah bagikan di grup kelas itu semua harap ditonton. Jangan hanya mengerjakan tugas yang setelah dibagikan di grup tapi tidak menonton videonya. Kami bisa tandai ya siswa-siswa yang memang tidak menonton sama sekali. Jadi ustazah harap kalian lebih bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Nah, kenapa tugas-tugas tersebut? Mungkin kalian ada yang mengeluh, banyak kali tugas ustazah. Nah, sebenarnya nggak banyak tugas ya nak. Kalau ustazah bilang nggak banyak, kenapa nggak? Sama seperti kalian di sekolah. Di sekolah kan juga ada latihan-latihan. Bedanya kalau latihan di sekolah tidak dibawa pulang dan waktunya di situ langsung dikumpulkan. Sedangkan kalau ini kan kalian masih diberi keringanan, boleh kumpul seminggu 2 hari kemudian gitu ya kan. Jadi kemudahan-kemudahan tersebut bukan untuk kalian berleha-leha, enggak. Jadi ini memudahkan kalian mengerjakan, dan jangan dikeluhkan, jangan mengeluh terlalu banyak apa segala macam, karena tugas yang kami berikan juga nggak banyak-banyak nak, ya kan. Nah ya, itu ya sedikit yang saya ingin sampaikan pada kalian semua. Nah, hari ini kita masih membahas pewarisan sifat pada makhluk hidup. Kalau minggu lalu kita membahas pewarisan sifat pada makhluk hidup yang monohibrid ya, persilangan monohibrid. Apa itu kemarin persilangan monohibrid nak? Persilangan yang satu sifat, hanya satu sifat saja. Nah, hari ini kita akan membahas tentang persilangan dihibrid atau dihibrida. Persilangan dihibrida. Apa itu persilangan dihibrida? Persilangan dihibrida adalah persilangan 2 sifat yang beda. Persilangan 2 sifat yang beda. Berarti kalau yang kemarin cuma satu sifat aja, contohnya tinggi atau tinggi, kemudian misalnya rambut keriting, kan satu aja kan. Nah, yang ini ada 2 sifat yang beda yang disilangkan. Pak Mendel, tahu kan Pak Mendel? Siapa itu Pak Mendel? Bapak genetika ya kan, yang menemukan sistem persilangan ini. Nah, Pak Mendel tersebut dia kan kemarin menyilangkan bunga, misalnya bunga kapri yang berwarna ungu dengan yang berwarna putih misalnya kan. Nah, kemudian dia mengawinkan 2 kacang kapri yang memiliki 2 sifat yang berbeda. Salah satu kacang kapri berbiji bulat dan berwarna kuning. Jadi ada 2 sifat di sini, bijinya bulat dan warnanya kuning. Salah satu kacang kaprinya berbiji bulat dan warnanya kuning. Sedangkan pasangannya atau yang akan disilangkan itu berbiji kisut, kebalikannya ya. Berbiji kisut dan berwarna hijau. Ya. Jadi ada 2 sifat yang berbeda di sini kan. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya, Pak Mendel menetapkan genotip dari kacang kapri tersebut. Nah, kalau di sini ustazah ada buat sini contoh dari persilangan 2 sifat. Contohnya adalah sapi bertanduk pendek berbulu atau berambut putih dikawinkan dengan sapi bertanduk panjang
berambut hitam. Nah, kalau kamu perhatikan ada dua sifat yang beda ya, Nak. Yang pertama apa sifatnya? Tanduk pendek. Kemudian rambutnya atau bulunya putih. Ya kan? Tanduk pendek dan rambut putih disilangkan dengan sapi bertanduk panjang berambut hitam. Ada dua sifat yang berbeda ya, Nak. Kalau kemarin kan cuma satu, berwarna merah dan warna putih gitu ya kan. Nah, ini cuman berambut putih, bertanduk pendek dan berambut putih dikawinkan dengan sapi bertanduk panjang berambut hitam. Atau kalau pada tumbuhan mangga berbuah besar rasa masam. Jadi sifatnya apa? Buahnya besar, rasanya masam. Disilangkan dengan mangga yang buahnya kecil rasanya manis, ya kan? Mangga yang buahnya kecil rasanya manis. Nah di sini Ustazah mau kasih contoh nih. Tanaman mangga berbuah besar rasa asam. Buah besar itu B besar. Ya, genotipnya B besar. Tanaman mangga berbuah besar, genotipnya B besar, rasa asam. Genotipnya M kecil. Disilangkan dengan tanaman mangga berbuah kecil, B kecil dan rasa manis, M besar. Di sini yang berbuah besar ini dia homozigot dominan, ya kan? Dominan homozigot karena dua-duanya hurufnya besar, B besar. Yang ini dia homozigot resesif karena dia M kecil. Disilangkan dengan tanaman mangga berbuah kecil. Ini homozigot resesif dan rasa manis. Ini homozigot dominan. Bagaimana perbandingan keturunannya sampai F2? Kalau udah ditanya sampai F2 berarti nanti hasil dari F1 kita silangkan lagi ya karena ayo kita coba ya. Di sini kan parentalnya atau induknya besar asam. Besar ini kan B besar. Dibuat sini B besar. Ya kan? Rasanya asam M kecil. Buat di sini M kecil. Ya. Kemudian disilangkan dengan buahnya kecil, dia genotipnya B kecil. Rasanya manis, genotipnya M besar. Kita ambil gametnya. Karena ini gametnya B besar ini kan sama kan? Kita ambil satu yaitu B besar dan M kecil. Ini gametnya. Kalau yang ini gametnya B kecil dan M besar. Ini kan sama B besar. Satu aja diambil B besar. M kecil. Satu aja diambil M kecil. Yang ini B kecil. Ambil satu aja B kecil. M besar tuh M besar. Gitu ya, Nak. Nah, apa keturunan pertamanya atau F1-nya atau filial satunya? Nah, kita silangkan B besar ketemu B kecil jadi B besar B kecil. M kecil ketemu M besar jadi M besar M kecil. Walaupun kita pertama jumpa M kecil baru M besar, tetap M besar dulu yang kita letakkan ya, Nak, baru M kecil. B besar B kecil, M besar M kecil. Nah, apa genotipnya? Apa fenotipnya? Ini genotipnya B besar B kecil, M besar M kecil. Nah, ini banyak yang salah kemarin di soal latihan yang Ustazah berikan sama kalian. Ditanya yang dominan itu yang mana gitu, atau yang putih itu yang mana. Kemarin kan ada soal ya, kalau nggak salah ya. Ingat ya, Nak, kalau dia di dalam genotipnya itu ada satu yang dominan, maka fenotip yang muncul itu yang dominan. Nah, kayak gini kan B besar B kecil. Kan B kecil itu kan resesif. Resesif itu kan dia sifatnya ditutupi oleh dominan. Kalau ada dominan berarti kita buat dia dengan dominan. Di sini buat besar. Fenotipnya berarti besar walaupun ada B kecil ya. Karena jumpa B besar maka dia fenotipnya besar. M besar M kecil. Walaupun ada M kecil berarti fenotipnya di sini manis. Ya. Jadi di sini setelah disilangkan, ya kan? Setelah disilangkan dapat dia F1-nya B besar B kecil M besar M kecil. Nah, pertanyaannya bagaimanakah perbandingan keturunan sampai F2? Kalau ditanya F2, kita silangkan kembali F1 dengan sesamanya seperti ini. Nah, berarti kan B besar B kecil M besar M kecil disilangkan dengan B besar B kecil M besar M kecil. Nah, yang ini fenotipnya besar manis, yang ini besar manis ya. Nah, apa gametnya? Kita silangkan dulu. B besar ketemu B besar
sama ini jadinya B besar ketemu M besar jadinya B besar M besar. Besar ketemu M kecil jadinya B besar M kecil. B kecil ketemu M besar jadinya B kecil M besar. B kecil ketemu M kecil jadinya B kecil M kecil. Ulang sekali lagi ya. Dia disilangkan dulu yang di sini ya. Kita kalau mau ngambil gametnya, kita ambil dulu satu-satu dari sini yang B ini. B ini ketemu yang ini dulu. Ini ke sini, baru B ini ke sini. Selanjutnya yang ini ke sini, baru ini ke sini gitu ya. Nah, satu-satu ya, Nak. B besar M kecil, buat B besar M kecil. Kemudian B besar B besar M besar. B besar M besar. B besar ketemu M kecil jadi B besar M kecil. Kemudian yang ini sama ini jadi B kecil M besar. Ini B kecil ketemu M kecil jadi B kecil M kecil. Ini adalah gamet yang pertama. Selanjutnya gamet yang dari parental yang satu lagi. Karena ini sama yang ini, maka gamet pada yang ini juga sama, tapi berbeda cerita kalau dia parentalnya genotipnya berbeda ya. Kalau genotipnya berbeda, berarti gamet yang didapat juga nanti berbeda. Karena ini sama, ya udah kita buat aja lagi sama seperti ini. Nah, bagaimana F2-nya? Kita silangkan gamet jantan dengan gamet betina. Nah, untuk mempermudah kalian mencari F2-nya, maka gunakan namanya tabel Punnett. Namanya tabel Punnett ya, Nak. Tabel Punnett. Nah, kita buat dulu tabelnya. Di sini ada yang jantan sama betina kan? Nah, kita lihat tadi gametnya yang pertama tadi kan B besar M besar. Ya kan? B besar M besar. Ada sini ya, B besar M besar. Kemudian B besar M kecil. Kita buat di sini B besar M kecil. Kemudian B kecil M besar, B kecil M kecil. Nah, yang satu lagi juga sama kan gametnya seperti yang jantan. Nah, ini kita buat di sini. Sama kan? Nah, kita buat tabel seperti ini ya, Nak. Tempat gametnya. Kemudian kita silangkan. Silangkan dia. Gimana caranya? B besar ketemu B besar jadi B besar B besar. M besar ketemu M besar jadi M besar M besar. Jadi genotipnya adalah B besar B besar M besar M besar. Dah, selanjutnya yang ini. Untuk tabel ini silangkan yang bagian ini yang pertama dengan yang ini. B besar M besar disilangkan dengan B besar M kecil. Yuk kita silangkan. B besar ketemu B besar jadi B besar B besar. M besar ketemu M kecil jadi M besar M kecil. Udah dapat ya, Nak. Selanjutnya kita silangkan lagi yang bagian yang ini, yang kolom ketiga dengan baris yang pertama ini. Nah, B besar ketemu B kecil jadi B besar B kecil. M besar ketemu M besar jadi M besar M besar. Nah, selanjutnya B besar ketemu B kecil jadi B besar B kecil. M besar ketemu M kecil jadi M besar M kecil. Nah, baru kolom yang baris yang kedua dengan kolom yang pertama ini. B besar ketemu B besar jadi B besar B besar. M kecil ketemu M besar, kita buat M besar M kecil. Ini silangkan dengan ini. B besar buat B besar B besar. M kecil ketemu M kecil jadinya M kecil M kecil. Jadi genotipnya B besar M kecil M kecil. B besar ketemu B kecil, B besar B kecil. M kecil ketemu M besar M kecil. Seterusnya sampai ke bawah. Sampai ke bawah kalian silangkan. Ini sama yang ini jadinya ini. Yang ini disilangkan dengan yang ini jadinya ini. Nah, untuk yang kolom ketiga begitu juga. B besar ketemu B kecil, B besar B kecil, M besar M besar, M besar M besar. B besar ketemu B kecil, B besar B kecil. M besar ketemu M kecil, M besar M kecil. Sampai bawah. Paham kira-kira, Nak? Nah, kemudian setelah itu kita cari fenotipnya. Fenotipnya gini. Yang B besar kita kumpulkan dulu ya, yang genotipnya dulu. Yang genotipnya kita kumpulkan. Ini kan dia B besar M besar M besar. Kita cari yang sama dengan ini, ada lagi nggak? B besar M besar M besar, ada nggak? Nggak ada. Berarti hanya satu. B besar M besar cuma satu, ya kan? Kemudian yang B besar M besar M kecil kita cari lagi. Saat ini B besar M besar M kecil. Ini satu, kemudian yang ini, ya kan? Dua.
2. Hanya 2. Kita buat di sini hanya 2. Gitu kan? Atau kalau lebih mudah gini, lebih enaknya. B besar, M besar ini fenotipnya apa? Karena ada dominan ini buah besar rasa manis. Besar manis. Ini besar manis juga, ya kan? Yang ini ada B besar, ada M besar. Jadi ini besar manis juga. Ini besar manis. Yang ini besar manis. Ini besar asam. Karena ini M kecil. Besar asam. Yang ini besar manis. Yang ini besar asam. Ini besar manis. Besar manis. Kecil manis. Kecil manis. Besar manis. Besar asam. Kecil manis. Kecil asam. Ya kan? Kemudian kita buat yang besar manis tadi ada berapa ya, kita buat ya fenotipnya. Besar manis, besar asam, besar kecil, kecil manis, kecil asam. Kita hitung yang besar manis. Besar manis ada berapa? 1. Besar manis kan? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Besar manisnya ada 9. Besar asam ada berapa? Kita hitung lagi. Besar asam berarti kita cari yang dia ada B besar sama M kecil kan? B besar M kecil. Besar asam. Besar asam. Besar asam ini 1, 2, kemudian 3. Ada 3. Nah, besar asamnya ada 3. Kemudian kecil manis, B kecil dan M besar berarti kan? B kecil dan M besar. Cari yang dia B kecil resesif. Ini 1 besar manis kan? 1, 2, dan 3. 3 besar kecil manis ya. Kecil manis ada 3. Kecil manis ada 3. Kemudian yang kecil asam. Kecil asam cuma 1. Ini kan kecil asam, ini kecil manis, ini kecil asam. Berarti perbandingan fenotipnya adalah 9 dibanding 3 dibanding 1. Itu adalah perbandingan fenotip untuk persilangan tadi buah besar manis disilangkan buah besar asam disilangkan dengan buah kecil manis. Kita cari keturunan keduanya menghasilkan 9 yang besar manis, 3 besar asam, 3 kecil manis, dan 1 kecil asam. Nah, ini adalah perbandingan perbandingan genotip dan fenotip untuk persilangan dua sifat atau dihibrid. Ya nak, dia selalu 9 banding 3 banding 3 banding 1. Ya, kalau dari sini kan bisa juga kita hitung kan. Ini kan dihitung satu-satu dihitung. Yang besar manis itu berapa? 1. Ini 1 besar manis, ini besar manis, ini besar manis juga, ya kan? 1 tambah 2 3, 3 tambah 2 5, 5 tambah 4 9. Nah, berarti 9. Kemudian besar asam. Nih 1. Ini juga besar asam. 1 tambah 2 3. Kemudian kecil manis, ini kecil sama manis. 1 tambah 2 3. Kemudian sisanya adalah kecil asam. Perbandingannya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Itu adalah perbandingan fenotip dan genotip dari persilangan buah besar asam dan buah apa tadi? Besar asam dan kecil manis. Nah, itu adalah persilangan dihibrida. Paham gak kira-kira nak? Mudah-mudahan paham ya untuk yang ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang pewarisan sifat
pada makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkan atau penyakit yang menurun pada manusia. Kalau tadi kan pewarisan sifat yang diturunkan pada manusia, apakah penyakit bisa menurun dari orang tua ke anaknya? Ya bisa, ya, bisa ya. Penyakit bisa diwariskan dari orang tua ke anaknya. Nah, bagaimana ciri-ciri penyakit yang menurun pada pada manusia? Yang pertama ciri-cirinya merupakan penyakit yang dibawa oleh gen. Jadi yang berperan di sini adalah gen. Dan penyakit ini tidak dapat disembuhkan. Kalaupun bisa disembuhkan, maka kecil kemungkinannya bisa disembuhkan. Dan dapat diturunkan kepada anaknya. Bersifat homozigot resesif atau gen letal. Ya, ini adalah ciri-ciri penyakit yang menurun pada manusia. Apa sih contoh penyakit yang menurun pada manusia? Yang pertama adalah hemofilia. Apa itu hemofilia? Hemofilia adalah penyakit darah sukar membeku bila luka. Pernah nggak kamu, misalnya tanganmu kegores apa gitu kan, kemudian kan luka tangannya, atau kamu jatuh, kakimu terbentur, kemudian timbul luka. Nah, ketika luka kan keluar darah. Nah, setelah beberapa lama darah itu akan mengering atau membeku, ya kan? Darahnya akan membeku. Nah, ada orang yang dia darahnya nggak bisa membeku. Nah, penyakit darah yang sukar membeku ini disebut dengan hemofilia. Penyakit hemofilia adalah darah yang sukar membeku. Yang kedua adalah contohnya ada albino. Apa itu albino? Penyakit yang dia kulitnya tidak memiliki pigmen warna. Jadi dia putih gitu, sampai rambut-rambutnya juga ikut gitu, alisnya. Jadi tidak ada pigmen warna di kulitnya, sehingga ini dinamakan albino. Selanjutnya ada buta warna. Buta warna adalah tidak dapat membedakan warna dengan jelas. Dia tahu warna tapi dia nggak bisa membedakan warna yang satu dengan yang lain, maka ini disebut dengan buta warna. Mari kita bahas ya. Yang pertama adalah hemofilia. Seperti yang saya bilang tadi, hemofilia adalah penyakit keturunan yang mengakibatkan darah seseorang sukar membeku. Penderita hemofilia jika terluka darahnya akan membeku sekitar 50 menit hingga 2 jam. Hal ini akan mengakibatkan penderita mengalami kehilangan banyak darah dan dapat menimbulkan kematian, ya kan? Bayangin aja, kalau darahnya kan nggak bisa membeku, darah kan akan mengalir terus. Sedangkan kalau kita yang luka misalnya langsung membeku kan darahnya kan nggak ngalir lagi kan, tidak mengalir lagi kan, karena bisa membeku. Nah, orang yang menderita penyakit hemofilia ini, pembekuan darahnya itu bisa sekitar 50 menit sampai 2 jam. Kalau sampai begitu lamanya, maka akan mengakibatkan darahnya ini akan kehilangan banyak, ya kan? Penderita akan mengalami kehilangan banyak darah dan dapat menimbulkan kematian karena kekurangan darah. Nah, penyakit ini dikendalikan oleh gen resesif H yang terpaut pada kromosom X. Jadi kan kalau penyakit hemofilia ini dia bergantung pada kromosom kelamin atau yang kita sebut dengan apa kemarin, gonosom atau autosom. Masih ingat nak? Kromosom gonosom, ya kan? Atau kromosom kelamin. Kalau pada perempuan kan dia kan XX. Kalau pada laki-laki XY, ya kan? Nah, sedangkan gen yang berperan di sini dikendalikan oleh gen resesif H kecil yang terpaut pada kromosom X. Jadi dia hanya pada kromosom X saja ya. Penyakit hemofilia ini dia terpaut pada kromosom kelamin yang X. Berarti kalau perempuan dia lebih rentan XX gitu kan? Karena kan perempuan XX, ya kan? Tapi kalau XY dia kan laki-laki kan XY, dia hanya pada X-nya aja. Nah, penderita hemofilia memiliki genotip yang berbeda antara wanita dan laki-laki. Genotip hemofilia dapat dibedakan sebagai berikut. Genotip wanita yang hemofilia, kalau dia perempuan, ya kan, hemofilia kan tadi XX kan, kromosom XX. Kalau dia XH besar, nggak ada H kecil di sini kan, nak, maka dia homozigot dominan, artinya dia normal, tidak mengalami hemofilia karena dia yang berperan di sini adalah H besar. Sedangkan yang satu lagi yang di bawah H besar H kecil, heterozigot dia kan, X H besar X H kecil, heterozigot.
Ini disebut dengan normal karier. Apa itu maksudnya normal karier? Dia pembawa sifat keturunan hemofilia. Pembawa sifat ya, karier itu dia pembawa sifat. Tapi dia nggak menderita hemofilia, tapi dia pembawa. Ada bibit hemofilia, tapi dia tidak penderita hemofilia. Sedangkan kalau dia H kecil atau XH kecil, ini kan homozigot resesif. Nah, ini dia penderita hemofilia, wanita penderita hemofilia, ya, wanita penderita hemofilia. Jadi kan kalau kita analisa, berarti perempuan lebih banyak mengalami penyakit hemofilia karena terpaut pada kromosom X, XH kecil. Penderita hemofilia. Kalau dia XH besar, XH kecil, dia normal karier atau pembawa sifat. Genotip laki-laki hemofilia. Kalau laki-laki kan XY kan, nah berarti dia hanya XH besar Y. Ini normal karena nggak ada H kecil ya, dia normal. Sedangkan kalau XH kecil Y, maka laki-laki ini hemofilia, dia penderita hemofilia. Nah, bagaimana persilangan hemofilia? Coba lihat. Seorang wanita karier hemofilia, apa tadi karier nak? Pembawa sifat keturunan hemofilia. Seorang wanita karier hemofilia bersuamikan laki-laki normal. Jadi wanitanya ini dia menderita, dia nggak menderita tapi pembawa sifat hemofilia, menikah dengan laki-laki yang normal. Tentukan persentase anak-anak yang mungkin lahir. Nah, kita silangkan ya. Parentalnya ibu ini dia kan kromosomnya kan XX, sedangkan ayah XY. Dibilang dia karier hemofilia. Kalau karier berarti hanya satu dia kromosom X-nya yang mengandung H resesif, ya kan, H kecil. Nih XH besar berarti kan genotipnya seperti ini. XH besar, XH kecil. Ini dia karier. Kalau normal tadi apa nak? XH besar, XH besar. Kalau dia hemofilia, XH kecil. Sedangkan kalau cuma satu aja dia yang H kecilnya, berarti dia pembawa sifat atau karier. Nah, ayah dia genotipnya XH besar Y. Karena kan hemofilia hanya terpaut pada kromosom X, Y tidak ya. Karena normal maka dia H besar, XH besar Y. Nih. Bagaimana gametnya? Kita ambil gametnya XH besar dan XH kecil. Ini gametnya XH besar dan Y. Kemudian kita silangkan. XH besar disilangkan dengan XH besar, menghasilkan XH besar. Nah, ini wanita normal. Yang ini disilangkan dengan yang ini. Tadi ini ke sini, baru yang bawah ya. XH kecil disilangkan dengan XH besar, menghasilkan XH besar, XH kecil. Ini adalah wanita normal tapi karier atau pembawa sifat. Kemudian silangkan lagi XH besar dengan Y, menghasilkan XH besar Y. Ini menghasilkan laki-laki normal. XH besar dengan XH kecil dengan Y, ini adalah laki-laki hemofilia. Bagaimana persentasenya nak? Kalau dilihat dari sini 50% anak-anak wanitanya normal tapi karier. Normal, ada yang normal dan karier, ya kan? 50% normal, 50% karier, pembawa sifat buta warna. Kalau ayahnya anak laki-lakinya, 50% anak laki-lakinya normal, ini kan laki-laki normal, dan 50% lagi dia bersifat buta warna. Jadi rasio fenotip F1 adalah 75% anaknya normal, ya. 75% anaknya normal dan 25% anaknya hemofilia. Jadi kalau dia normal karier, dia masuk ke dalam normal ya nak. Jadi 75% anaknya normal dan 25% anaknya hemofilia. Nah, itu sekilas itu dia materi tentang persilangan hemofilia. Tadi berarti kita udah bahas monohibrid, dihibrida sama hemofilia. Sebenarnya masih ada lagi dia tentang buta warna, tapi hanya buta warna habis itu selesai ya nak. Nah, untuk buta warna mungkin usahanya hanya bahas sekilas. Jadi materi kita tentang pewarisan sifat habis minggu ini ya nak. Nanti usahanya akan kasihkan kalian ulangan ini wajib dikumpulkan ya nak, jangan sampai nilainya nggak ada ya. Nah, itu aja materi Ustazah yang bisa Ustazah sampaikan hari ini. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, kalian boleh langsung menjapri Ustazah. Dan
tolong dikumpulkan nilai tugasnya ya nak. Bagi yang belum kumpul, Ustazah masih memberikan kesempatan sampai hari Senin. Kalau misalnya hari Senin juga belum dikumpul juga, berarti Ustazah masukkan nilainya 0. Ya nak, Ustazah masukkan nilainya 0 karena tidak ada niat untuk mengumpulkan. Nah, itu aja yang bisa Ustazah sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.